biarkan aku yang berbicara. Jangan memotong pembicaraanku. Aku tak punya banyak waktu untuk mendengarkan kalian. Mereka akan datang untuk menjemputku pada pukul 7 malam ini. Besok pagiku tak akan berada di sini lagi. Aku akan menuju di suatu tempat yang tak seorang pun mengetahuinya. Aku akan menempuhnya dengan rasa bangga. Seumur hidup aku telah memenuhi diriku sendiri dengan rasa bangga, agar aku bisa unggul dari siapapun. Aku hanyalah seorang pelacur. Pelacur yang sukses mengobarkan sebuah hasrat dalam diriku. Hasrat untuk mengangkat tangan lalu menghantamkannya ke mereka. Nomor 1. Ayahku. Ayahku adalah seorang petani di mana ia sangat miskin dan ia juga tidak bisa membaca dan menulis. Ia sangat rela untuk menukarkan anak gadisnya dengan mas kawin, itu pun jika masih ada, yang tetap menyantap makan malamnya jika salah satu anak perempuannya mati, yang akan mukuli ibu. Jika yang mati itu adalah anak laki-lakinya, dengan kematiannya akan mengantarkanku pada pamanku. Adalah seorang lelaki yang telah mengizinkanku bahkan menyekolahkanku di Kairo. Suatu malam, aku tinggal di dalam kamar di bangku kecil yang aku tinggali. Diam-diam, pamanku datang. Ia menyentuh jemari kakiku hingga ke pangkal kakiku. Suatu hari, pamanku telah menyentuh bibirku dan aku pun merasakan bibirku hingga memegang bagian leherku sampai ke dada. Paman, ya, itu pamanku. Setiap hari dia melakukannya terhadapku dengan memberikan imbalan terhadapku, yaitu mas kawin 2 kali lipat yang akan kuberikan terhadap Tuan Mahmud, lelaki yang berusia 60 tahun. Dia mempunyai bisul sebesar dan melebar hingga menyebabkan pembengkakan di bagian lehernya. Di suatu hari, Tuan Mahmud pun menemukan makanan di tempat sampah. David, kembali kau. Lihat ini. Apa ini? Jahanam kamu. Jahanam telah menunggumu. Kamu yang mendasar sakit. Ya, jelas. Ia telah memukuli kepalaku, memukuli hingga mataku, hingga menyebabkan semua ruam pada tubuhku. Dan akhirnya, aku meninggalkan dia untuk pergi ke jalan. Dan akhirnya, David, iya, aku mau. Lalu, sesampainya di situ, aku menemukan lelaki yang berani menawarkan tumpangan terhadapku. Tidak dikira lagi, aku dibawanya ke dalam kamar. Dan senyumnya, bahkan harumnya, sangat harum. Dan sentuhannya sangatlah lembut. Dan akhirnya pun aku diberikan imbalan sebesar 10 pon, di mana uang yang diberikan adalah pertama kali uang yang pemberian sangat besar. Dan akhirnya aku meninggalkan beliau. Mulai sejak itu dan seterusnya, aku berjalan di setiap pria dengan posisi kepala tegak. Mataku sangat memandangi mata-mata dan memandangi keindahan para setiap pria. Dengan berbekal ijazah, aku pun bisa mendapatkan lelaki perusahaan, di mana yang akan kuberikan terhadap lelaki. Seorang lelaki yang sangat dihormati
dan dalam kejujurannya sangat dijunjung dengan tinggi. Suatu ketika, aku dengan Yadi pun bertemu dalam satu restoran, di mana kita sama-sama mempunyai perasaan, tetapi kita saling menyembunyikan satu perasaan yang sama. Dan akhirnya, keesokannya, Yadi pun mengungkapkan perasaannya terhadapku. Betapa senangnya, betapa bahagianya aku di saat aku menemukan lelaki sebanyak itu dan aku jatuh cinta terhadap Yadi. Di saat sudah di kantor, rekan kerjanya pun menghampiri Yadi, di mana aku melihat semua para karyawannya memberikan selamat atas tunangannya dengan gadis anak direktur. Betapa sakitnya hati ini, betapa hancur. Melihat laki-laki yang sangat aku cintai, aku belum pernah merasakan penderitaan selama ini. Kini ku menyadari bahwa kebenaran itu ada, di mana aku lebih bahagia menjadi pelacur yang sukses, mempunyai banyak kekayaan, dibandingkan Suci hanya sesaat menjadikan pelacur yang saat ini menjadikan sukses di negeri ini. Maka datanglah laki-laki terhadapku, laki nomor 5. Masuk, sang pangeran, di mana lelaki yang mempunyai kekayaan dan berapapun uangnya, dia bahkan berani membayar berapapun tingginya hargaku. Dan akhirnya aku dan tuan sang pangeran merasakan sama-sama rasanya kenikmatan yang dirasakan. Sesudah itu, pangeran pun mengatakan, berkali-kali, apakah kamu merasakan kenikmatan yang sama yang aku rasakan? Lalu aku menjawab, ya, aku merasakan kenikmatan, Tuan. Dan akhirnya pun, sang pangeran pun memberikan imbalan sebesar 3.000 pon. Wow, uang segitu. Di saat aku memegang uang 3.000 pon, sangatlah besar. Aku masih bisa merasakan amarah selama ini. Dan akhirnya sebelum aku meninggalkan sang pangeran, aku mengambil gunting dengan alasan aku ingin menancapkan di lehernya. Dendam pun itu yang aku rasakan. Dan itu terjadi. Tapi aku tidak merasakan penyesalan selama ini. Bahkan aku akan meneruskan pekerjaan yang selama ini menjadi pekerjaanku, yang menghasilkan banyak uang, menghasilkan kekayaan. Tetapi aku tidak membawanya uang 3.000 pon, tetapi aku merobeknya seperti serpihan, mencabik-cabik semua lelaki, mulai ayahku, pamanku, tuan makhluk, di mana aku merasakan amarah yang terpendam. Dan seketika datanglah sekelompok para polisi, dan akhirnya aku dibawa oleh para polisi yang sudah menjadikan orang pencarian selama ini. Lalu polisi pun membawakanku ke dalam penjara. Tetapi aku bisa bebas dari penjara itu dengan cara aku mengirimkan permohonan terhadap presiden. Tetapi aku di sini tidak mau. Iya, aku merasakan tidak mau untuk mengirimkan permohonan di presiden. Bagaimana tidak? Aku lebih baik mati dengan
bawahnya aku akan menuju di suatu tempat yang semua orang tidak akan mengetahuinya. Aku merasa bangga. Aku akan menempuhnya atas kebenaran yang telah aku ungkapkan sendiri. Ya, kebenaran yang selama ini sangat liar dan berbahaya. Itulah aku, sang pelacur sangat sukses.